Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus TPS dan MIS di lingkup perusahaan, manufaktur, dan layanan jasa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Bakti dari Sistem Informasi ITS yang akan membantu kalian untuk memahami apa sih itu TPS dan MIS. Nah, apa saja yang akan dibahas di video ini? Yang pertama adalah pengertian TPS dan MIS. Sekilas saja, TPS dan MIS ini adalah sebuah sistem informasi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan startup, untuk untuk membantu mereka memahami operasional mereka atau mengolah data-data operasional mereka. Yang kedua adalah contoh penerapan TPS dan MIS yang saling terkoneksi pada lingkup perusahaan manufaktur dan jasa. Yang ketiga adalah manfaat dari penerapan TPS dan MIS demi kemajuan perusahaan. Jadi, TPS dan MIS ini sangat memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mereka bisa mengetahui kondisi operasional atau kondisi lapangan dari lingkup perusahaan mereka secara nyata tanpa ada tutup-tutupan. Jadi, sistem informasi ini gunanya untuk mentransparasi data yang ada di lapangan. Sehingga mudah bagi eh, strategi capex atau petinggi-petinggi perusahaan untuk menentukan strategi yang jitu untuk memajukan perusahaan mereka berdasarkan data-data yang konkret. Nah, masuk ke pembahasan pertama. Apa sih itu TPS? TPS atau Transaction Processing System adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola data sehari-hari dari transaksi rutin, seperti penjualan, pembelian, atau pencatatan gaji. Nah, penerapan TPS yang dapat kita amati dalam keseharian kita adalah absen. Atau kalau misalnya dalam sekolah modern, ada namanya absen online. Di setiap kita melakukan pembelajaran, kita diwajibkan untuk absen terlebih dahulu. Nah, absen ini adalah salah satu contoh penerapan TPS, di mana kita harus memasukkan berbagai macam data, seperti eh, foto, foto diri kita waktu di kelas, atau memasukkan kode pembelajaran yang menandakan bahwa kita itu hadir di kelas. Dan ini merupakan contoh dari TPS di lingkup dunia pendidikan. Terus yang kedua, apa sih itu MIS? MIS atau Management Information System adalah sistem yang membantu orang dalam sebuah organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, dari kasus absen yang tadi, kita dapat apa sih penerapan MIS? Kalau misalnya contohnya itu yang absen tadi. Nah, setelah terkumpul nih data satu kelas, absen satu kelas. Nah, kita bisa tahu ada berapa murid yang hadir, ada berapa murid yang sakit, dan ada berapa murid yang alfa. Nah, laporan akan murid yang hadir, murid yang sakit, dan murid yang alfa ini adalah hasil dari MIS itu sendiri. Jadi, MIS ini mengelola data dari TPS untuk dijadikan sebuah laporan yang diinginkan oleh si pembuat sistem itu. Jadi tergantung pembuat sistemnya ya. Jadi kalau misalnya si pembuat sistem cuma pengen tahu yang hadir aja, ya udah MIS itu akan mengoutputkan siswa yang hadir ada berapa tanpa mempedulikan misalnya jumlah siswa perempuan yang hadir berapa, siswa laki-laki yang hadir berapa. Seperti itu. Jadi tergantung si pembuat sistem itu sendiri. Nah, skemanya seperti ini. Di sebelah kiri ini itu adalah contoh dari berbagai macam TPS seperti order file, production master file, accounting files. Nah, ini semua merupakan data operasional yang setiap hari pasti diupdate.
atau setiap hari pasti mengalami perubahan. Nah, lalu data-data ini akan masuk ke dalam MIS untuk diproses. Seperti order file ini masuk ke dalam sales data, production master file masuk ke unit product cost data dan product change data, dan accounting file masuk ke expense data. Nah, data ini akan diolah sehingga menghasilkan suatu report atau laporan yang akan diserahkan atau dibaca oleh manajer. Jadi, kalau misalnya TPS ini adalah sebuah data mentah, data mentah ini akan diolah oleh MIS sehingga menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat bagi manajer untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan antara TPS dan MIS. TPS atau Transaction Processing System itu masih berupa data operasional. Jadi masih mentah, masih belum bisa buat untuk menentukan sebuah keputusan. Lalu pengguna rata-rata berasal dari operating core. Operating core ini kayak apa ya? Karyawan, terus istilah kasarannya sih kayak orang pekerja lah, atau di tingkat karyawan gitu. Atau di tingkat sekolah itu seperti guru-guru, dosen, siswa, itu termasuk operating core. Kalau di manufaktur ya buruh, nah itu termasuk dalam operating core. Jadi, TPS ini mencatat segala aktivitas yang ada di lingkup operating. Yang ketiga adalah ciri dari TPS ini adalah sering mengalami perubahan atau pembaharuan. Jadi, contohnya di kasus sekolah tadi atau absen. Nah, dari kasus absen tadi pasti setiap hari mengalami perubahan atau nggak mungkin eh, absen itu sama terus selamanya. Pasti setiap hari berubah, setiap hari ada aja yang sakit, ada aja yang alfa. Terus kehadiran juga berubah-berubah. Dan biasanya sistem TPS ini dilakukan backup atau pencadangan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu memang sudah maju, jadi TPS ini merupakan aset berharga. Oleh karena itu, TPS ini dicadangkan setiap harinya. Jadi setiap hari pasti ada data baru, dan data baru ini nanti akan disimpan dalam suatu database besar. Nah, kalau MIS atau Management Information System itu berupa informasi hasil pengelolaan manajemen data dari TPS. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jika TPS-nya berupa data absen para siswa, maka MIS ini akan menampilkan berapa siswa yang masuk, berapa siswa yang sakit, atau berapa siswa yang alfa. Yang kedua adalah biasanya pengguna berasal dari middle line atau manajer perusahaan. Nah, kalau misalnya di lingkup sekolah ya, itu itu yang dapat laporan dari MIS itu biasanya kayak kepala sekolah atau guru BK. Jadi yang berkepentingan. Jadi yang berkepentingan untuk mengetahui data-data tadi itu ya termasuk ke middle line, manajer perusahaan. Yang ketiga, jarang mengalami pembaharuan. Jadi MIS ini update-nya itu jarang-jarang. Jadi nggak sesering TPS. MIS ini mungkin direkap berapa bulan sekali atau berapa semester sekali, berapa tahun sekali. Jadi nggak intinya nggak sesering TPS yang setiap hari itu mengalami perubahan. Oke, lanjut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang TPS dan MIS di perusahaan manufaktur. Nah, di sini saya menggunakan perusahaan yang imajiner ya, jadi karangan saya sendiri. Nah, ini adalah contoh
perusahaan manufaktur bernama PT Anaheim Electronics. Nah, profil perusahaannya secara sederhana itu ini merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang menghasilkan produk mesin robot industri. Jadi, perusahaan ini membuat sebuah mesin yang dapat membantu operasional pabrik. Nah, jam operasionalnya itu jam 7 sampai jam 4 sore, dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu sekilas tentang perusahaannya. Nah, di kasusnya adalah Anaheim Electronics itu masih baru kan. Terus kita juga, terus perusahaan ini juga menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, mereka harus memastikan proses produksi mereka berjalan secara produktif dan tepat waktu. Jadi mereka itu ingin yang terbaik untuk customer-nya. Mereka harus memonitoring kinerja mesin produksi dan memeriksa persediaan bahan baku produksi secara berkala. Jadi karena mereka ingin menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan produktif, mereka harus mengecek bahan baku dan juga mesin produksi mereka agar produk yang dihasilkan itu berkualitas dan tepat waktu atau produktif. Nah, dari studi kasus ini, bagaimana caranya kita untuk mengetahui kinerja mesin produksi dan persediaan bahan baku? Bagaimana TPS dan MAS menyelesaikan permasalahan ini? Oke, nah penggunaan TPS. Data apa saja yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses produksi? Yang pertama, persediaan bahan baku produksi. Jadi, Anaheim harus memeriksa persediaan secara berkala agar mereka dapat mengatur persediaan mereka, baik itu menambah atau menghentikan pesanan bahan baku. Yang kedua adalah kinerja mesin otomatis. Jadi, PT Anaheim ini harus memeriksa kinerja mesin otomatis mereka agar mereka itu tahu kondisinya kayak gimana. Kalau misalnya perlu diperbaiki ya diperbaiki, atau masih bagus ya sekedar di maintenance saja, diawasi gitu. Jadi TPS harus apa, memiliki data ini, persediaan bahan baku produksi dan kinerja mesin otomatis. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh yang saya buat hasil pencatatan TPS untuk perusahaan Anaheim. Misalkan di minggu pertama atau minggu Oktober 2020, minggu pertama Oktober 2020, stok awalnya itu 200, ya 200, dan stok bahan baku B itu 150. Pada hari Senin, setelah setelah pekerjaan berakhir atau setelah kegiatan bekerja berakhir, sisa stok bahan baku A tinggal 180. Sisa stok bahan baku B 140. Nah, dari penggunaan bahan baku ini menghasilkan produk siap edar sejumlah 10. Jadi satu produk membutuhkan 2 bahan baku A dan 1 bahan baku B. Nah, karena jumlah produk siap edar 10, maka produk ini mengurangi 20 bahan baku A yang tadinya 200 dikurangi 20 jadi 180, dan mengurangi 10 bahan baku B yang awalnya 150 menjadi 140. Begitu sampai ke bawah. Nah, pada hari Rabu, perusahaan ini mengalami permintaan yang begitu banyak sehingga harus meningkatkan produksi mereka. Nah, namun seiring waktu setelah kenaikan permintaan ini secara tiba-tiba, produksi lama-lama menurun. Padahal eh, stok bahan baku ini masih tersedia banyak untuk di daerah sini yang saya tandai.
Jadi yang seharusnya dari Rabu minggu pertama sampai anggaplah Senin itu bisa menghasilkan 15 produk setiap hari. Tapi data yang ada menunjukkan bahwa produksi menurun tanpa ada alasan yang jelas. Nah, pada hari Rabu minggu kedua, produksi sisa stok bahan baku A menurun. Yang eh, eh, sisa bahan baku A menurun. Sisa stok bahan baku A sudah mendekati habis. Jadi akhirnya perusahaan ini tidak bisa menghasilkan produk banyak. Jadi pada hari Kamis hanya menghasilkan satu produk saja. Next. Nah, dari data tersebut, apa yang dapat disimpulkan oleh MIS? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan MIS berdasarkan data TPS yang ada. Apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama, stok bahan baku A lebih cepat habis daripada stok bahan baku B. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa satu produk membutuhkan dua bahan baku A dan satu bahan baku B. Jadi otomatis bahan baku A lebih cepat habis daripada bahan baku B. Yang kedua adalah jumlah produksi semakin menurun walaupun stok masih ada, indikasinya mesin mengalami kerusakan. Nah, di sini karena permintaan meningkat, seharusnya dari Rabu minggu pertama dan sampai seterusnya itu mesin perusahaan ini memproduksi 15 produk. Namun pada kenyataan yang ada, produksinya malah menurun. Tanpa dikata, padahal sisa stok bahan bakunya masih ada, baik itu bahan baku A maupun bahan baku B. Jadi, permasalahannya pasti ada di mesin produksi. Nah, ini merupakan hasil dari MIS yang akan diserahkan kepada middleline atau manajer. Sehingga manajer dapat membuat sebuah solusi atau keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan tadi. Seperti membeli persediaan bahan baku A dua kali dari persediaan bahan baku B. Jadi setiap mau restock bahan baku, Anaheim harus merestock lebih banyak bahan baku A daripada bahan baku B. Yang kedua, melakukan pengecekan dan perbaikan mesin produksi. Nah, setelah mengetahui bahwa produksi menurun, manajer harus mengambil keputusan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada mesin-mesin produksi mereka. Apakah kondisinya masih layak atau memerlukan maintenance. Nah, tadi adalah contoh penerapan TPS dan MIS di perusahaan manufaktur. Sekarang saya akan menyatakan TPS dan MIS di perusahaan penyedia layanan dan jasa. Nah, perkenalkan, ini namanya White Base Library. Jadi, perusahaan ini adalah pelayanan jasa perpustakaan. Yang pasti jasa yang ditawarkan adalah peminjaman buku. Jam operasionalnya sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 malam di setiap hari. Untuk studi kasusnya sendiri, sebagai perusahaan perpustakaan yang baru beroperasi, Whitebase perlu meneliti perilaku customer-nya dalam lingkup perpustakaan, seperti minat baca, jenis buku favorit, dan durasi peminjaman buku oleh customer dengan harapan Whitebase akan terus meningkatkan dan menyesuaikan pelayanan mereka dengan kondisi customer yang ada. Jadi, hanya seperti kita harus berempati kepada customer kita. Seperti apa sih perilaku customer kita? Seperti apa eh, favorit customer kita itu apa sih? Jadi kita bisa membantu mereka untuk menyediakan apa yang mereka sukai.
Nah, penggunaan TPS. Data apa saja yang dibutuhkan untuk mencari minat baca customer? Pertama, whitelist harus mengetahui genre buku favorit mereka. Dengan mengetahui ini, whitelist dapat memperbanyak buku yang menjadi favorit bagi customer. Lalu usia pengunjung. Dengan mengetahui usia pengunjung, kita dapat menyesuaikan suasana perpustakaan yang cocok untuk mereka dan waktu kunjungan perpustakaan. Dengan data ini, kita dapat menyesuaikan operasional perpustakaan dalam menyesuaikan perilaku dan kebiasaan customer dalam mengunjungi perpustakaan. Nah, ini merupakan data buatan yang saya buat untuk data whitebase library. Jadi dibedakan Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, kita bisa lihat di hari Sabtu dan Minggu itu lebih banyak daripada pengunjung pada hari Senin. Jadi dapat kita simpulkan para customer lebih suka untuk mengunjungi di hari weekend. Nah, ini merupakan data dari TPS. Lalu kita menuju ke MIS. Berdasarkan data TPS yang ada, apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama, genre buku yang paling favorit adalah novel. Kita bisa lihat dari data Sabtu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 7 pengunjung, ada banyak sekali yang meminjam novel. 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang meminjam novel. Dari data minggu, juga demikian, ada 5 orang yang meminjam novel dari 7 orang. Sementara Senin, tidak ada yang meminjam novel karena berdasarkan data ini, rata-rata yang mengunjungi pada hari kerja atau hari Senin sampai Jumat adalah orang-orang di atas 20 tahun. Yang kedua, rata-rata pengunjung, rata-rata customer berasal dari kalangan remaja 15 sampai 20 tahun. Nah, kita lihat dari data gabungan Sabtu, Minggu, Senin, rata-rata yang mengunjungi adalah remaja, yaitu rentang usia 16 sampai 20 tahun. Yang terakhir, waktu kunjungan. Rata-rata pengunjung datang pada hari 4, rata-rata customer datang ke perpustakaan di pagi hari pada akhir pekan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada data Sabtu dan data Minggu itu lebih banyak daripada data Senin. Jadi data Sabtu ada 7 orang, data Minggu ada 7 orang. Sedangkan data Senin ada 3 orang yang mengunjungi perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengunjung lebih suka untuk menghadiri perpustakaan di akhir pekan. Nah, dari MIC ini, apa yang dapat kita jadikan untuk solusi? Nah, solusi yang dapat diterapkan oleh manajer adalah memperbanyak koleksi novel di perpustakaan. Nah, karena eh, mayoritas pengunjung perpustakaan adalah anak muda dan mereka rata-rata meminjam novel, maka otomatis manajer harus menambah koleksi novel di perpustakaan mereka agar semakin banyak remaja yang tertarik ke perpustakaan mereka. Yang kedua, mendekorasi perpustakaan dengan hiasan modern atau yang kekinian. Jadi, untuk menarik minat baca remaja, kita harus mendekorasi sebagus mungkin perpustakaan perpustakaan white base. Jadi gimana caranya remaja itu nyaman dan senang saat membaca di perpustakaan white base. Sehingga semakin banyak remaja-remaja yang aktif membaca di perpustakaan white base. Yang ketiga, mengoptimalkan jam masuk kerja karyawan dengan menambah jam kerja di akhir pekan dan mengurangi jam kerja di hari biasa. Jadi karena mayoritas pengunjung datang
di akhir pekan, maka kita dapat melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jam kerja karyawan di hari-hari kerja seperti Senin sampai Jumat dan menambah jam kerja mereka di akhir pekan. Karena juga apa ya, percuma kalau misalnya karyawan datang tapi eh, pengunjung sedikit. Jadi nggak seimbang antara keadaan yang ada. Jadi waktu karyawan banyak tapi pengunjung sedikit. Waktu karyawan sedikit, pengunjungnya banyak. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan efisiensi jam kerja karyawan. Jadi di saat pengunjung sedikit, karyawannya harus diseimbangkan. Jadi karyawannya harus sedikit juga. Tapi pada saat akhir pekan karena banyak sekali pengunjung, maka karyawannya harus ditambah. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, penerapan TPS dan MIS sangat membantu perusahaan untuk membantu meningkatkan performa perusahaan dengan bermodal data. Mereka dapat mengumpulkan data sesuai kesimpulan. Penerapan TPS dan MIS sangat membantu perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan dengan bermodal data. Mereka dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang mereka inginkan untuk meneliti kebutuhan pasar mereka. Jadi TPS dan MIS ini itu sistem yang mengelola data operasional yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu keputusan perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.